buku. Semua data dan catatan pentingku hilang. Makanya, jangan terlalu tergantung pada gawai. Kalau menyimpan sesuatu yang penting, kamu bisa menulisnya di buku catatan. Tapi lewat gawai, kita bisa tahu banyak dan gak ketinggalan informasi. Kalau kamu baca buku, kamu kan juga bisa tahu banyak hal. Gak mau ketinggalan info, kan ada koran. Kita juga bisa ke perpustakaan atau beli buku di toko buku. Terlalu banyak menggunakan gawai juga tidak baik. Efek sinar layarnya bisa merusak mata dan radiasinya merusak organ tubuh kita. Makanya, penggunaan gawai harus diatur. Kalau bisa dikurangi. Ganti dengan membaca buku. Libur besok kita ke toko buku ya. Sekalian bikin perpustakaan di rumah. Ajak anak kita mengurangi penggunaan gawai dengan membiasakan budaya membaca buku dan menulis. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital culture sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Di era digital ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka langsung, namun bisa diikuti dengan Zoom ataupun daring. Sebagai warga negara yang mengikuti kemajuan zaman, pemanfaatan teknologi sebaiknya kita terapkan dalam berbudaya digital. Salah satunya dengan mengikuti pembelajaran secara daring. Meskipun pembelajaran dilakukan secara online, kita tetap harus menghormati dan menghargai sesama rekan-rekan belajar yang mungkin berbeda suku bangsa. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudahan dalam berbudaya digital selanjutnya yaitu penguploadan tugas. Dalam mengerjakan tugas, kita hanya perlu mengupload tugas yang telah kita kerjakan dalam aplikasi yang sudah disediakan. Karena berbasis digital, maka kita harus senantiasa membiasakan diri untuk memeriksa kembali setiap tugas-tugas yang akan diupload, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penguploadan data. Maka dari itu, kita harus senantiasa berhati-hati dan cermat dalam memasukkan tugas yang kita kerjakan. Wah, ada berita baru apa lagi ini? Nambah lagi 29 warga meninggal usai disuntik vaksin corona. Emang iya ya vaksin COVID-19 bisa menyebabkan kematian? Kita cari tahu dulu kali ya faktanya apa sebelum kita percaya sama berita tadi. Tapi ini tujuan dari vaksin itu untuk membentuk kekebalan imunitas dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Oh, hoax. Jadi kita itu jangan percaya dulu sama berita yang ada. Kita harus cari tahu dulu faktanya apa. Akhir-akhir ini telah terjadi penipuan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan salah satu bank pemerintah di Indonesia. Oknum menyebarkan berita hoaks mengenai adanya pembaharuan layanan tarif baru di bank tersebut. Penipuan ini sudah dapat terlihat dari nomor yang digunakan oknum, di mana nomor tersebut menggunakan nomor pribadi bukan nomor perusahaan langsung. Dan juga dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan dalam penyampaian berita banyak yang tidak sesuai dengan EYD.
Dan bagusnya, bank pemerintah tersebut sigap menanggulangi penipuan tersebut dengan langsung mengirimkan pemberitahuan via email kepada nasabah bahwa berita tersebut hoax. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dengan kasus penipuan dengan mencari terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut.